Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik Persekutuan Teruna yang berada di Jemaat Sulagersa Marangkayu. Pagi ini kita akan memulaikan ibadah kita. Nah, sebelumnya bagaimana? Kakak tanya dulu, kabar adik-adik pagi hari ini gimana? Semoga kita selalu sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir. Makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, mari kita start teduh sejenak. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi, bait 1 dan 2. Kita nyanyikan. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang rahmani, Engkau besar termulia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa yang baik. Selamat pagi Bapa. Ini kami anak-anakmu datang berkumpul untuk memuji, memuliakan namamu dan beribadah pada saat ini. Ya Tuhan Yesus memberkati kami semua yang ada di sini. Berkati ibadah ini agar supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati pelayan firman Kak Elvi yang akan memberitakan firman. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib kita nyanyikan. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, pemberitaan saat ini dibawa oleh Kak Elvi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya itu, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami selalu naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, di mana di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau masih berkenan buat kami anak-anak-Mu untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mau membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua,
berikan kami hikmat, akal budi, pengertian, agar kami bisa memahami dan mengerti sabda firman-Mu pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Adik-adik di rumah, jika sudah mendapatkannya, kita membacakannya bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercegang-cegang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semuanya yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ketiga orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigi dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketiga mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercegang-cegang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap adik-adik masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini berjudul Roh Kudus memampukanku. Roh Kudus memampukanku. Kisah Para Rasul merupakan kitab dalam Perjanjian Baru yang berisi tentang perjalanan Injil Kristus pada masa jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 merupakan teks yang menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta yang disebut juga hari ke-50. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 dalam konteks semuanya orang pada saat itu dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Para murid-murid juga berkumpul di suatu tempat di Yerusalem sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap perintah Yesus di dalam Kisah Para Rasul. Adik-adik, saat mereka berkumpul, tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid-murid. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Dan yang keempat, bahasa roh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, turunnya Roh Kudus mempunyai dampak yang luar biasa. Yang pertama, membawa perubahan bagi para murid-murid. Yang kedua, dimampukan untuk melakukan tugas perintah Allah. Yang ketiga, dimampukan oleh Roh Kudus memberitakan Injil menggunakan berbagai bahasa. Dan yang keempat, dimampukan menghadapi respon dan tantangan perkabaran Injil. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga sebagai murid-murid Kristus masa kini mempunyai tugas yang sama untuk menjadi pelaku firman. Mungkin adik-adik berpikir dan bertanya, apa bisa saya menjadi pekabar Injil Kristus? Pasti, adik-adik pasti bisa. Caranya, dengan kita bersaksi melalui tutur kata yang menyenangkan orang lain dan terlebih bagi Tuhan. Dengan sikap dan tingkah laku kita yang mau peduli pada orang tua dan peduli pada sesama. Suka membantu teman yang ada dalam kesulitan hidup atau kurang mampu. Bersaksi lewat talenta dan kelebihan kita. Contohnya adik-adik seperti
Kita melayani di gereja sebagai organis, teknisi, dan kantoria. Nah, adik-adik, hal-hal ini juga adalah tugas-tugas sebagai murid-murid Kristus. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menjadi saksi Kristus, tentunya akan ada banyak godaan, tantangan yang akan adik-adik temui. Seperti ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Contohnya, ketika ingin sekali ikut rekreasi keluar kota dengan teman-teman, sedangkan kita mempunyai tugas dan tanggung jawab, contohnya sebagai teknisi di gereja, mana yang kita mau pilih? Ketika kita lebih memilih untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan Tuhan sebagai teknisi, itu semuanya pekerjaan Roh Kudus yang berfungsi dan bekerja bagi kita. Contoh yang kedua, ketika suatu saat ada HP teman kita ketinggalan di tempat futsal atau di mana, kebetulan HP itu sama dengan yang adik-adik inginkan atau adik-adik suka, tapi kita lebih memilih untuk mengembalikan HP itu pada teman kita. Disinilah peran Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi dan melakukan kehendak Allah. Dan ingatlah, ketika kita sudah melakukan hal-hal baik kepada sesama seperti yang Allah inginkan, tetapi masih saja kita ditolak, tidak disukai, tidak disenangi, dan dibenci. Tetapi adik-adik, jangan takut dan putus asa untuk melakukan kebaikan, karena ada Roh Kudus yang selalu menolong dan yang akan memampukan kita untuk melakukan dan menghadapi segala pergumulan. Amin. Kita responi firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Gita Bakti 194, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kurasakan nyala api dalam hatiku. Kurasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Sadar menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, jiwa sorak bergema. Citaku, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya janji-Nya. Api Kudus ubah jiwaku, percaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Puji dan syukur yang selalu kami naikkan yang Bapa,
di mana kami anak-anak Tuhan sudah membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah kami ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan, bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami berdoa buat kehidupan anak-anak kami yang pada saatnya Tuhan, mereka masih belajar beribadah lewat online. Kiranya Engkau selalu menuntun, memberkati kehidupan anak kekasih kami ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, akal budi, kepintaran. Biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya ini ya Tuhan dengan baik. Biarlah cita damba bagi anak kami di masa depannya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkatinya ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua mereka di dalam tugas pekerjaan. Kiranya Engkau selalu memberkati, memberikan dia kesehatan, kekuatan, tanggung jawab yang mereka lakukan. Kiranya Engkau selalu menuntutnya Bapa. Cinta damba bagi kedua orang tua mereka, kiranya Engkau selalu memberkatinya juga. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kami, kakak-kakak layan, baik kami sebagai pengurus, sebagai pelayan, berkati kami dalam kehidupan kami, berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami ini, saling menopang, saling melayani, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Saudara Sergio, adik Marvel, dan Saudara Aser. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka di mana mereka melakukan studinya juga ya Tuhan, baik di perkuliahan maupun studinya di manapun ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dalam masa mudanya Tuhan. Kiranya juga Engkau selalu memberkatinya Bapa. Bapa dalam surga, berikan dia kesehatan, kesabaran, sukacita untuk membantu kami dalam pelayanan ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok sekalipun. Kiranya Engkau selalu memberkati para pemimpin yang ada di dalamnya. Biarlah mereka melakukan roda pemerintahan ini ya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta yang bersama-sama dengan kami, yang selalu mendampingi kami, selalu mengarahkan kami jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan Bapak Pendeta kami ini ya Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, kesabaran ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, keluarga ibu yang tak bersama-sama dengan beliau ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi dia dalam kehidupannya, dalam tugas pekerjaannya ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para majelis kantor, tenaga kostor, tenaga kantor ya Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu memberkati tugas pelayanan mereka di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Memberikan mereka hikmat, akal budi senantiasa, agar mereka melakukan tugasnya dengan penuh sukacita, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sakit ya Tuhan, ataupun yang berulang tahun pada saat ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tetapi Tuhan yang selalu menuntut dan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka selalu. Bapa dalam surga, inilah doa dan pengharapan kami yang kami selalu naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 78, bait 1 dan 2, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia terteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, senantiasa Engkau saat ini masih sama dengan bersama kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan, biarlah dapat digunakan dalam pelayanan dan kesaksian-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jadilah murid-murid Tuhan masa kini yang mau menjadi saksi-saksi Kristus untuk mendatangkan kabar sukacita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 237, baitnya yang pertama. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, di mana Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. adik-adik. Selamat pagi. Kak Prilly Kak LP mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.